wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Dan ketika beribadah, Allah tidak lepas begitu saja manusia. Diberikan potensi dirinya, diberikan kemampuan, diberikan modalnya, diberikan bekalnya, diberikan kemampuannya. Nah, manusia diberikan petunjuknya untuk bagaimana hidup ini. Tapi jangan lupa, ketika hidup masing-masing akan diberikan tugas kewajiban. Dan tugas kewajiban itu tak mungkin tidak bisa dilakukan karena Allah Maha tahu apa yang diberikan, apa yang diciptakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah berikan tugas kepada masing-masing manusia, melainkan Allah sudah berikan bekalnya dan diberikan kemampuannya. Kebanyakan kita masuk ngarasula, ya, suka ngeresulo, ya. Nah, kalau udah nyebut berarti dia udah melupakan Allah, mengingat setan. Melupakan Allah, mengingat setan ketika Allah aduh loba teuing humandearnya, loba teuing mengeluh, berkeluh kesah. Harusnya bagaimana? Katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka hidup ini akan lega, akan longsong. Ya, semata-mata Allah menurunkan tugas kalau aku tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Jadi lakukan. Harudang gampang buka baju pakai kipas, tiris disimut gampang. Masalahnya geus mah harudang manehna make jaket, aduh we disebut teh gering punya. Gering punya. Kan sok aya Bu. Harudang harudang tapi gitunya kemeringet tapi dingin. Nah itu teh berarti teh gering. Di urang mah disebutna rada bager, urang sudah mah panas tirisnya atau mejehna panas tiris punya. Yang jadi masalah panasnya melebihi yang diatur, tirisnya melebihi yang diatur. Tadi sebutnya gering. Untung kalau sakitnya itu hanya badannya. Kalau sakit badannya meskipun dia dalam keadaan menggigil, dia tetap ya Allah sembuhkanlah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safila syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqam. Begitu ya, berdoa kepada Allah. Tapi kalau yang gering jeung hatena dicari alasan kunaon ya, wah kemarin pasti karena ini, pasti karena ini. Dicari alasan argumen sehingga jadi merasa benar. Ujung-ujungnya mengadukan kepada orang lain, curhat ke sana ke sini ya. Padahal harusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kembalilah kepada Allah, bacalah Al-Qur'an, maka semua masalah di dunia ini sekali deui, semua masalah di dunia ini sekali deui, semua masalah di dunia ini pasti bakal selesai dengan Al-Qur'an. Yakin nggak Bu? Ibu ada masalah apapun, baca Al-Quran pasti selesai. Yang jadi masalah, bukan hanya baca wungkul. Ketika Al-Quran nyebut fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usro, hafal di bibir, tahu artinya, tapi ibu teh ngajedog gue ikhtiar. Kira-kira cager mal. Setelah ada kesulitan, pasti ada dua kemudahan. Jadi ada hikmahnya Bu dari keadaan apapun. Yang jadi masalah mah kurang magis mah kesulitan, curhatnya bukan kepada Allah. Itu yang jadi repot. Yang dicurhati malah mekprekan, malah nyeksekan. Makanya ngayak-yak webunya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Kalau ingin bahagia, jangan curhat kepada makhluk. Curhatlah kepada Allah. Kapan curhat kepada Allah? Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mahjura.
Ya, kumaha caranya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Naon hartina mun hayang bagja udang puting baca Quran tahajud. Nah, kan gitu. Itu kata siapa, Bu? Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Kumaha deui da geuningan henteu wae waqur rabbi adhilni mudkhala sidkin wa ahrijni mukhraja sidkin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lamun ingin mendapat kedudukan yang baik, terhormat, mulia, terpuji, bukan jadi pejabat saja terhormat, mulia dan terpuji, karena ayeuna keur utum pejabat nu teu mulia, teu terhormat jeung teu terpuji, malah loba nu belegu jeung berkhianatnya. Jadi jangan diukur dari maqam mahmuda itu dengan ukuran duniawi, tapi itu adalah makom yang baik, itu adalah yang hatinya tuh tenang, tentram, Bapak Ibu ya, adem, ya, tumanina, ngeunah, Bu, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, geus tong dituluykeun ku ibu nya, ngahnang, ngahning tiis hate, tiis ceuli, herang panon hatena bener-bener tumaninah. Hidupna sakinah, boga keluarga mawadah warahmah. Boga istri sok sanajan geus kolot, anger bae manehna teh istri mau jadi lalaki, Bu, gitu ya. Ibu boga salaki sok sanajan tua ompong peot anger we lalaki lah yang disulap jadi awewe gitu nyebutnya. Terus naik tabiat lalaki gede kahayang hayang ngawasa, padahal kemampuan eueuh, padahal si ibu nanti hayang anu jog-jog waring pasnya, hayang anu gerang gitunya, hari istrinya suaminya geus melempuk baik itu, Bu. Terus kira-kira gimana, Bu? Bade milarian deui, Bu? Da moal payu atuh di milarian deui gitu punya. Tungtungna naon? Pagedrug we di ieu teh nya gitu. Rame ibu-ibu malamun urusan nu kararitunya. Karena naon da memang kenyataan kahayang mah beuki gede, kemampuan beuki kurang. Ya, itulah yang dalam bahasa Sunda mah disebut teh ari umur geus tunggang gunung sakedeung deui reup-reupan, bang gunung geus reup-reupan geus rek sariak layung belah kulon sakedeung deui magrib eta teh umurna ari kahayangna mengpengan siga umur siga waktu pecat sawed jam sabaraha jam 11 keur panas-panasna. Bayangkan Bapak Ibu, kemampuan sudah menurun, kahayang gede, kumaha Bu judulnya, tungtuna ngajeprut, gitu. Dokter we beungarna, sabab naon? Sabab manehna jadi langganan, gitu. Kumaha supaya begitu atau bagaimana kalau sudah seperti itu? Maka bangkitkan semangat. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu ayeuna baca Quran geus jungkir balik masih kena can bisa kene wae unggal di dalam tadarus sok disalahkeun wae. Nah, kumaha carana? Tong geumpeur. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Bacalah sesuai kemampuan maksimal yang kita mampu. Jangan sampai terbalik, mampunya hebat, dia makut, margi eueuh batur, maya yasin ngan 10 menit. Nah, kan gitunya. Padahal di dia mah 10 menit jeung kuring kakaran meningkat 20 ayat. Gitu ya. Asa gitu Bapak Ibu. Sering lah ngadangun membaca sih. Turjaun rojiun gancang pisan punya. Sebab naon? Sebab berkat geus ngadagoan. Gitu ya. Yuk Bapak Ibu, kita hari ini berbahagia, istiqamah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Artamani Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, kita sama-sama sebarkan ke seluruh dunia ya. Apa yang kita lakukan hari ini, biarkan orang lain tahu bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini harus bahagia, wajib hukumnya bahagia. Lamun teu bahagia pasti ngahesekeun batur. Sedangkan hidup di dunia kata Rasulullah yang terbaik itu adalah yang
khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya, bukan nunghaesekeun batu. Jadi kita berbagi saat ini, baca, kemudian belajar baca Al-Quran dalam rangka ingin bermanfaat bagi sesama. Ada yang ngaku bahwa dapat manfaat, ada yang nggak pernah ngaku. Cuma ngaji oke anggal keneh anggal keneh dah ibu mangeuketan guguling ngal poe nya anggal we gitu ngaji we ya sekalinya ngaji bari nunutan nya aya nunutan aya na Bu. Silakan selamat tidur, dan kalau tidurnya kelamaan nanti insya Allah kita sholatkan ya. Berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk hidup bahagia. Maka katakan Tuhan itu satu. Kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita sebut. Yuk kita hari ini bareng-bareng. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak kok kayak ke anak kecil lagi di TK aja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya tahu makin tua makin siga budak TK. Ya. Kalakuanana teh leuwih parah ti budak TK. Budak TK mah disuruh baris gampang, dibagi dahareun suruh baris gampang. Nini mah aki-aki nu model urang titah baris can naon-naon geus nanya, "Aya naon sih baris?" Aya dahareun. Naon dahareunana? Loba nanya, padahal teu kudu nanya. Pasrah sumrah maka akan bahagia. Iya, jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu kenapa saya sulit bahagia, kenapa hati sok gelenggem wae, kenapa kolesterol tinggi, kenapa asam urat tinggi, kemudian keempat darah jadi tinggi, sabab hirup teu bahagia. Kan gitu Bu ya. Ya, saya kan juga ngobrol sama dokter. Dok, kenapa sih Bapak itu darah tinggi kunaon? Bapak ting pikir teu perlu dipikir. Kan gitu Bu ya. Bapak ting mengambil keputusan teu perlu diputuskeun. Pamajikan batur diputuskeun, da urusan ibunya. Terus Bu, kamu batur diputuskeun kepada dia, da urusan. Cak putuskan kamu, itu diputuskeun ge lain saha-saha ibunya. Jadi banyak kita itu ikut campur urusan orang lain. Kita jarang mengoreksi diri sendiri untuk yuk kita berikan kesempatan kepada diri untuk berzikir ketika kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya di dunia ini berupa tanda-tanda kekuasaan Allah. Berzikir kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan semuanya. Nah, kemudian kita itu mikirnya untuk apa? Mikir bahwa Allah semuanya menciptakan ini untuk manusia. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, Allah menciptakan dunia dan segala isinya itu untuk manusia. Tapi di samping manusia ada jin, ada binatang, ada semuanya untuk kita. Ada jin kebaik antep, ya pengurusan jin. Ya terus Bu, orang maya jin di urusan, kumaha urusan jin Bu? Ada tempat gelap, ibu-ibu kain cuna, ulah kadinya ayah jurig. Ya. Berarti kita ikut campur urusan negeri juri, padahal nggak usah Bu. Dan ibu can pernah jadi juri kan, can pernah bawa jadi juri. Terus Pak, tapi ya coba ingat-ingat Bu, pernah nggak nakut-nakutin anak cucu bertobat sekarang juga? Yang pernah nakutin anak cucunya, tong kadinya loba juri, asal gitu Bu. Jangan ke situ, ada hantu. Nah, itu teh kebohongan sejati Bu. Jadi bertobatlah sekarang. Nini aki-aki yang suka ngomong ningsienan budak gitu. Supaya apa? Supaya budaknya takut. Padahal ibu oge lamun datang beneran si jurig nama takut. Jangankan jurig Bu, istri saya ditinggal di rumah sendirian, mati lampu, keluar Bu. Sieun kan beda teh caanggeun poe, bener Bu. Diajak ke kuburan berang-berang teu naon, penting-penting mah can nepi oge geus ganggu. Makanya saya senang kalau bawa perempuan ke kuburan. Wah, pasti nyekal deh Bu. Tapi perempuan ieu wungkul Bu, kabeh perempuan ngantara di beja-beja kapun bojo gitu nya. Ya, gitulah. Nah, jadi osok itu berarti hati-hati kalau bapak-bapaknya ke kuburan ya bersama orang lain, pastikan bahwa itu bukan juri. Ya. Nah,
Nah sekarang banyak Bu ya yang ke kuburan. Nah sampai-sampai ada yang mati di kuburan gara-gara apa Bu? Bukan gara-gara juri, gara-gara nyawanya sudah pada waktunya. Ya, baik Bapak Ibu di Saung Kafir di Tanjung Jaya Tasikmalaya, Kang Agus dan keluarga di Cipamukolan, Kang Ahmad bersama keluarga di Sumedang, Teris bersama keluarga di Cirebon, Kanoman Hilda bersama keluarga dan di Cirebon Kasepuhan, baliknya Kasepuhan Bu Hilda di Kanoman Bu Irin. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Yasin. Surat Yasin, masih di surat Yasin. Kita akan baca mulai ayat ke-51. Ingat Bapak Ibu, Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Berarti kalau jantungnya aja kita tidak paham, manusia sejen. Nah, Bapak Ibu kan paling sering kalau jantungnya deg-degan, Bu. Bujur atau jantung? Jadi harus deg-degan Ibu ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu ayat 51 surat Yasin. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين.
ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. Bil Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca Al-Qur'an sehingga makin hari kualitas bacaan kita akan makin baik insya Allah. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin memahami apa yang sudah kita baca tadi dengan pemahaman yang benar agar kita mampu mengamalkan secara benar sehingga amalan kita menjadi nikmat dan kita ingin menceritakannya kepada orang lain dari nikmat kita berinteraksi belajar Al-Quran. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan penuh keimanan kita tahu bahwa belajar itu tahapannya dimulai dari membaca Iqra dan dilanjutkan dengan memahami secara benar, kemudian mengamalkannya apa yang sudah kita pahami. Jadi jangan mengamalkan kalau belum paham, Bu ya. Nanti akan tikus ruk ya. Dia harus cari ilmunya, setelah paham kemudian kita amalkan, setelah kita amalkan nikmati, lakukan amal itu sampai nikmat. Bapak Ibu sudah pernah merasakan nikmatnya sholat atau ngerasa ulah alah aduh lamun geus datang waktu sholat. Kalau orangnya yang nikmat sholatnya begitu assalamualaikum teh tidak langsung ngagajleng, Bu, tapi cicing heula. Terus itu rawatibnya, kalau yang ada rawatib ba'diyahnya ya itu yang nikmat. Jadi kita itu kadang merasakan kepada diri kita nggak nikmat sholat. Buktinya apa? Hayang geura-giru anggeus sakalina imam maca 3 ayat we, Bu. Selain ayat-ayat nu ibu bapak geus biasa kulhu jeung nu sejen nu para renek, tapi masuk lami cenah ai subuh ai paul macam. Padahal eta teh ngan 3 ayat ibu. Ya, gitu ya. Sok aya anu gitu. Wah lami cenah. Dan lain paul. Gancang we komat supaya memeh kuring datang. Udah kuring datanglah pasti telat sebab naon salat rawatib na di imah, qobla subuh na di imah. Sunahna kitu. Hadi teh geus rek. Kudu mah masih lila kene bisa tahiyatul masjid heula, tapi dah meninggali kopiah bener langsung we komat kitunya punya padahal lain kitu kudu nama ya. Kudu nama geus aya nu nangtung di hareup kakara meunang komat. Hati-hati Bapak Ibunya. Lamun Bapak Ibu komat can aya imam di hareup hati-hati bisa jadi setan menjadi imamna. Di patatan ke mun mandiri itu mencanaya imam di hareup can dipastikan sebab apa? Sekolah itu komat itu adalah pelantikan untuk imam di hareup aya, makmum di tukang ayah mencanang biak dilantik kumaha kan gitu. Nah, terus sok aya gitu di urang yang mesti ngariung kana di ditu geus komat pasti imamna padorong-dorong makanya di urang mah majeng loba we ajengan da sok disuruh majeng. Namun di Jawa iki ae maka jadilah iki ae ibunya. Nah, di tong gaya Bu kalau disebut ajengan teh kan pedalaman pas waktu sholat mainnya didorongkeun daek gitu ke selesai atuh urang dawuh deui nya gitu naon Bu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan dengan memahami, dengan membacanya dan jangan lupa sampai dengan menikmatinya. Karena apa? Al-Qur'an ini bisa bermanfaat kalau kita nikmati. Kalau nggak nikmat nggak bakal bermanfaat bagi diri sendiri. Memang suka ada yang dibutuhkan, nu penting maca we, Allah Maha tahu. Lain gitu, urang mah kudu bener kan kali geus ridho ya Kangjeng Nabi teh nyontohan ke urang teh sampai nikmat sampai paham. Perkaranya pahamnya saeutik teu naon eta wae heula. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan ayat 51 dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada
Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur kami? Nah, jadi Bapak Ibu ya kan, lamun subuh yang ngaudangkeun, aduh keur ngeunang ngimpi diudangkeun kan gitu. Nah, ini juga sama, begitu kiamat mereka itu protes, siapa sih yang bangunin? Nah, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul bahwa hari ini adalah hari kiamat. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Jadi setelah mati semua, kemudian dibangkitkan dan diteriakin, kumpul! Maka berkumpullah di padang mahsyar. Ayo ngapa? Benar gitu, ya Bu. Jangankan di padang mahsyar, sekarang aja baru ada bagi begini gempa bumi saeutik langsung ngumpul. Titik kumpul di mana-mana, ini titik kumpul berarti ada padang mahsyar, Bu. Kan soalnya titik kumpul, titik kumpul busuk kadarinya jelema kumpul naon rek dibagi sembako ya. Jadi lamun aya musibah atau aya segala kejadian biasanya ngumpul di satu tempat manusia, aya naon aya naon aya naon aya naon kan gitu Bu ya. Nah, asa gitu Bu, lamun teu kitu berarti karelo eta jelema punya cicing geus aya lini geus aya kalem we tenang lah moal naon berat Bu ya. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Maha Adil. Yang dibalas itu yang dikerjakan. Jadi itu Bapak Ibu kalau ingin dapat balasan banyak, banyaklah bekerja. Ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu benar senang-senang. Nah, dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka. Nah, sekali lagi punya jangan istri-istri mereka. Jadi jangan riweuh lamun aya nu istri leuwih ti hiji teh ya. Berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapkan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salamun qaulam mir rabbil rahim. Kan gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-59-nya dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hei orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hei Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu beribadah kepadaku, inilah ya jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu manusia, maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya, masuklah kamu ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut kamu dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Inilah ayat yang sering kita baca Ibu ya. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihat. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Jadi artinya di tempat buta, di lagi banyak orang, poek kira-kira gimana Bu? Bahasa urang nama rampang rempeng. Jelema rampang rempeng cager teh Bu. Nah, kan gitu ya. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan mereka kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW dan bersair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, di ayat-ayat yang sudah kita pada pagi hari ini dari ayat 51 sampai ayat ke-70, 20 ayat kita diberikan informasi akurat
dari Allah bahwa nanti manusia akan dihidupkan lagi, akan dikumpulkan dan akan dipisahkan orang beriman dan orang kafir. Yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Di surga orang beriman bersama istri-istri mereka. Jadi lamun ayeuna nu kakara hiji, anggar we hiji tong namahan. Sabab nawa nanti akan ditambah di sana ya. Jadi di sana mah lain hiji, Bu Lilis teh istri anak paum tehnya loba. Makanya bersainglah dari sekarang. Tapi kalau istrinya solehah di dunia, maka akan menjadi pemimpin bagi istri-istri yang lainnya. Itu, Bu. Jadi kira-kira jadi pemimpin, aku akan dipimpin oleh mereka. Oh, tahu. Cek aing pemimpin, pemimpin. Gitu. Harus gitu, Bu, bertekad. Untuk bisa memimpin, maka bisa menjadi memberikan layanan terbaik di dunia kepada suaminya. Sekarang lagi musim perempuan menjadi pelayan terbaik bagi suami